pada fase tahun-tahun tertentu itu terjadi gerakan pemikiran yang itu kebetulan memusuhi NU. Nah, dari dulu mulai zaman Soeharto kan masalahnya apa? Ya. Kan hanya NU yang dimasalahkan, yang lain kan enggak. Padahal NU sudah tidak boleh dipolitik kan. Jadi relevansi itu muncul karena ya memang paling banyak crash yang paling dimusuhi ya, NU. Ya. Dan sampai sekarang. Ya. Dia bukan hanya hanya Salafi, Wahabi, HTI, Wahabi, bukan hanya itu. Yang muncul kemudian FPI macam-macam itu kan yang walaupun dia mengaku anunya sama dengan NU kan yang dimusuhi tetap NU. Ya. Makanya menurut saya adalah bahwa pada zaman tertentu, pada fase tertentu, NU itu pernah menghadapi gerakan-gerakan kayak apa gitu. Itu kan harus dicatat, Mas. Ya. Jadi saya tidak tidak membela NU-nya enggak. Bahwa pada fase tahun-tahun tertentu itu terjadi gerakan pemikiran yang itu kebetulan memusuhi NU. Itu nabrai NU dan ini semacam-macam lah. Ya, dampaknya banyak kepada NU gitu. Dan itu harus dicatat kan. Ya. Dan Mas Husain mengulasnya juga mulai dari sejarahnya kan, sejarah Wahabi, Salafi seperti apa, terus kemudian titik-titik benturannya mengapa itu terjadi diulas di sini. Ya. Mengapa mereka yang muncul? Karena memang ya selama ini yang memusuhi NU ya ini jadi yang dominan ya. Itu hampir sama sebetulnya. Itu kan pengulangan dari munculnya NU pertama. Oh ya. Jadi dulu begitu, Mas. Jadi ada Islam modern tradisional, ada Islam purita, ada Wahabi yang baru terbentuk. Itu semua kan di Indonesia gerakannya. NU waktu muncul. Makanya bahwa Wahab supaya gimana caranya ada organisasi yang khusus mewadahi ini. Itu gerakan ini gerakan anak pinak. Sama itu yang dulu itu muncul lagi dengan secara genealogis ya betul. Kalau dengan dari baju baru. Dari munculnya Salafi itu kan muncul ya sejak Muhammad bin Abdul Wahab memenangkan Timur Tengah itu. Dulu, jadi waktu Indonesia Nusantara diundang ke Mekah dalam rangka Muktamar Khilafah itu yang nggak setuju siapa? Iya. Kan hanya Mbah Wahab, bukan NU karena belum terbentuk. Begitu Mbah Wahab nggak terima, dia bikin konsep terus diusulkan di beberapa pertemuan muktamar di Indonesia sebelum berangkat itu kan selalu ditolak Mbah Wahab. Bahkan terakhir Mbah Wahab tercoret kan. Itu siapa? Kan gerakan mereka. Ya sekarang sama itu. Nah, bahwa terjadi lagi sekarang dan lebih masif dan lebih banyak lagi macamnya itu semua berhadapan dengan NU, bukan berhadapan. Jadi karena memang penghalang mereka itu NU gitu. Seandainya tidak ada NU, ya makanya saya bilang, seandainya tidak ada NU ya Indonesia sampean bisa paham. Dibentengi sejak dulu berarti ya, alhamdulillah ya. Jadi keresahannya Mbah Wahab itu masih beralasan karena melihat ini ya. Karena beliau yang hadir rapat-rapat itu langsung terlihat langsung ya kondisi mengalami langsung. Dan itu Mbah Hasyim bukan tidak tahu, sangat paham. Cuman Mbah Hasyim itu berpikir lebih. Saya tidak mau terjadi pengkotakan lagi. Benar ini, cukup detail juga nih Mas ya posisinya. Nah, jadi banyak gerakan-gerakan yang muncul belakangan ini ya hanya NU kan yang jadi masalah. Gitu. Nah, dari dulu mulai zaman Soeharto kan masalahnya apa? Kan hanya NU yang dimasalahkan, yang lain kan enggak. Coba. Padahal NU sudah tidak boleh dipolitik kan. Yang selalu jadi masalah di muktamar yang cawe-cawe kan selalu. Jadi bagi kekuasaan yang absolut jadi ancaman, bagi puritanisme juga jadi ancaman, gitu ya. Karena itulah memang cukup berwarna ya, secara NU-nya itu baik di internal maupun di eksternal. Iya.
Kalau berkenaan dengan resolusi jihad diulas di 1 atau 2, Mas? Kalau sejarah kan di sini di 1 ini. Resolusi jihad itu kan terkait dengan 10 November. Ya. Di 1-2 kok. 1-2 dua-duanya kayaknya. Ya. Jadi dengan penjelasan bahwa bagaimana potret Surabaya di era pasca kemerdekaan, bagaimana posisi NU tidak hanya sekedar nama, tapi memang eksis di situ. Sehingga ketika ini kemudian muncul 10 November sangat beralasan. Bisa dibayangkan gitu kan ya? Iya, kan membayangkan kita, loh apa hubungannya 10 November sama Mbah Hasyim? Awal-awal dulu kan orang-orang begitu bilangnya kan. Dan bahkan terakhir ini ada salah satu dosen di Surabaya, dosen UNER kalau nggak salah, itu yang menafikan itu. Iya, dinafikan karena melihatnya kan, oh ini NU apa hubungannya dengan 10 November? Tapi ya proses menuliskan sejarah NU secara lengkap dan detail, terutama di era-era itu, berikut bagaimana posisi NU sebagai organisasi pergerakan juga yang cukup dinamis dan tidak mungkin eksis kalau tidak kuat, betul itu. Itu kan kemudian relevan ketika kita melihat bahwa 10 November itu resolusi jihad menjadi penting di situ karena memang posisi NU cukup kuat di Surabaya pada waktu itu. Jadi karena kebetulan memang itu Mas. Jadi kebetulan memang markas NU masih di Surabaya kan itu. Tidak hanya markas kan, tapi masa pengurus aktivis banyak gitu kan. Markas terkuat di Surabaya. Terus walaupun sebetulnya begini, ada yang menafikan itu. Tetap ada yang menafikan. Ada yang begini. Ada yang menafikan. Ada yang bertanya begini Mas. Kalau memang resolusi jihad itu ada, itu kan ada resolusinya, ada dokumennya, gitu. Mana dokumennya? Ada yang mempertanyakan itu ya? Iya. Dokumennya kan ada Mas, ya. Atau masih kontroversi juga ya? Banyak versi. Banyak versi ya. Dan itu memang kita harus hati-hati menjawab gitu. Artinya begini. Bukan hanya itu sebetulnya, siapa saja yang berperan itu kan masih yang kita baca kan versi kita. Bener nggak Mbah Hasyim itu merespon itu? Kalau kita kan sudah sangat ini ya. Jadi kita punya sebelum itu ada gerakan-gerakan NU itu Mas ada gitu. Mbah Wahab itu di mana posisinya, Mbah Bisri itu di mana, menggerakkan siapa tempatnya, itu ada sebetulnya. Kan sekarang markasnya ada di Sidoarjo itu, yang baru ditemukan itu, markas apa namanya itu. Ini nanti adanya dengan resolusi jihad ini sama. Hanya memang begitu, kelemahan kita itu, begitu kita ditanya sejarah itu kan tidak boleh hanya dongeng. Betul. Jadi kasus terakhir ini adalah begitu pemerintahan Prabowo ini mengeluarkan kebijakan bahwa akan meninjau ulang sejarah Indonesia, menulis ulang. Yang paling khawatir NU kan? Betul. Menteri Kebudayaan ya, yang sedang upaya menulis itu. Saya tahu siapa ketua timnya itu. Pak Agus Mulyono. Profesor Agus Mulyana. Itu orang NU itu loh Mas. Prof Agus ini pernah ngomong, aku tolongan mana sejarahnya NU. Mumpung saya jadi ketua timnya. Kesempatan sebenarnya Mas ya. Sampai sekarang enggak. Makanya ini loh jawaban ini loh Mas, yang paling dekat itu. Berapa jilid itu? NU ada di jilid berapa dan di bab berapa? Atau jangan-jangan bukan hanya bab, hanya subbab. NU sebesar ini Mas. NU ini sejak berdiri sampai sekarang satu-satunya organisasi yang tidak pernah berkhianat pada Republik ini. Yang sampai sekarang itu tetap menjaga negara ini. Dan itu bukan hanya NU secara organisasi. Cari Mas, cari tokoh NU yang pernah berkhianat kepada sampai sekarang. Kalau yang lain,
Ya. Nah, tapi ini kan tidak ditulis, Mas. Gitu. Ini kan hanya terjadi dongeng di NU sendiri kan. Gitu. Ya. Termasuk begitu kita ada orang enggak itu karangan orang NU saja, enggak ada itu di sejarah. Pelaku sejarah misalnya 10 November ini dia punya datanya. Ini enggak ada itu di NU. Nah, kita kan harus jawab itu. Ya. Gitu loh, Mas. Iman ini sebenarnya. Momentum juga ini. Iya. Nah, termasuk kan sampai kita beranggapan bahwa yang menyobek bendera itu kan orang Ansor katanya. Lah ini orang lain juga ngaku ada. Bukan itu teman saya malah. Nggak ada kan. Gitu. Termasuk yang membunuh Malabi ya. Gitu loh. Ya. Nah, termasuk itu yang sempat saya diskusikan dengan Mas Agus. Sempat ya? Sempat diskusi saya banyak, termasuk saya waktu minta pengantar ini. Jadi di akhir-akhir beliau itu sempat diskusi. Itu peristiwa 10 November itu, Mas, menurut catatan saya, itu memang yang banyak berperan dan banyak orang digerakkan itu, yang menggerakkan itu bukan hanya Bung Tomo. Tapi memang atas inisiatif Bahasim dengan resolusi jihad itu banyak sekali memotivasi orang. Gitu. Dan kenapa itu sampai terjadi? Ya karena memang nggak ada aturan waktu itu, Mas. Dan kita tidak punya aturan, dan kita belum punya tentara, Mas. Tentara siapa diperintah siapa juga. Nggak ada. Dan itu bukan perang. Kalau perang kan ada aturannya, ada gencatan senjata, ada. Lah itu tawuran kok. Rakyat. Tawur. Lah Malabi itu bukan terbunuh, bukan karena berperang, nggak tawuran itu. Betul. Ditawur. Nah, sing tawuran ini rakyat Surabaya. Waktu Surabaya. Itu santri yang dari sekian daerah itu masuk ke Surabaya atas instruksi Bahasim. Nah, mestinya kita kan punya narasi itu, punya data tentang itu. Nah itu PR-nya itu. Saya pikir sudah tuntas, Mas. Belum ya ternyata ya kita ya. Loh, ada yang tanya mana dokumen? Nah, kalau apanya, Mas? Kan ditulis di surat Surabaya itu, di kantor NU itu loh. Di Bubutan. Itu kan dibuat monumen kan, monumen resolusi jihad. Monumen kan gampang. Wah, itu ya. Nah, enggak, artinya begini, Mas. Jadi masih banyak hal di kita ini, di NU ini yang memang belum, masih perlu kita lacak lebih jauh. Artinya dalam konteks resolusi jihad yang kemudian jadi hari santri dan sebagainya kan ini sudah tidak hanya menjadi wacana internal NU saja, tapi sudah diakui. Nah, kalau ternyata dalam konteks sejarah dan tulisan sejarah itu juga belum dianggap layak untuk dituliskan, ini kan juga ya harus ditulis. Memprihatinkan. Bukan sarannya Mas Fauzan sendiri gimana ini? Ya memang harus kita lacak. Gitu loh. Jadi begini, ya termasuk itu loh, Mas. Jadi banyak kasus kan. Ya termasuk kasus Bahasim itu kan kita memang loroti gitu. Orang sekelas Bahasim itu dianggap gak punya kontribusi dalam proses pergerakan kemerdekaan ini. Gimana sih? Kayak gitu. Lah, ternyata memang begitu kita kumpulin semua tulisan tentang Bahasim, itu yang hebat kan menurut orang NU, Mas. Akhirnya hanya menjadi yang keluar Bahasim itu biasa saja, nggak hebat. Iya, kiai pesantren gitu aja. Iya, banyak yang lebih hebat dari Bahasim. Makanya Bahasim dicoret. Gitu. Loh, enggak, yang lebih hebat banyak. Pentingnya penulisan sejarah. Ini harus ditulis. Gitu. Yang membuat Bahasim itu bukan Bahasim itu butuh pengakuan, enggak gitu. Jadi tapi orang tahu bahwa Bahasimnya hebat gitu. Oke. Jadi, contoh tadi loh, Mas, saya bilang itu jauh lebih hebat Wahab di luar karena tulisan tentang Wahab banyak dan hebat-hebat gitu. Termasuk ini. Ya ini memang problem kita. PR kita. Terkait dengan sejarah NU itu memang
masalahnya bukan hanya belum ditulis, bukan. Paradigma kita memang belum dalam penulisan hal-hal yang berdimensi sejarah ya memang kita belum punya paradigma sendiri. Setidaknya muncul tadi itu cara memperlakukan dokumen sejarah kita seperti salah apa satunya ya. itu. Terus metode apa dalam menuliskan sejarah yang tradisi tutur ya, turun temurun atau dikonversi istilah sanad tadi itu dalam konteks tarikh itu juga perlu diaktualisasikan bahwa sejarah kalau mau diakui secara publik ya memang harus pakai pembuktian metode penulisan yang bisa diterima semua kalangan, harusnya begitu. Kalau untuk internal keyakinan dan sejarah itu mungkin juga cukup kalau untuk internal, tapi kalau untuk kita publikasikan kayak resolusi jihad itu satu contoh, kalau hanya menjadi proses di internal cukup yang sudah kita lampaui hari ini, tapi kalau ini menjadi penulisan sejarah yang berbasis bukti, dokumen, referensi, ya ini harus dilakukan ulang. Saran Mas Fauzan terakhir ya, tentu saya tidak bisa membayangkan bagaimana buku ini ditulis oleh Mas Fauzan ya, sekian jilid dengan susahnya mencari, mengumpulkan, dan sunyinya ketika proses menulis kan jelas sendirian dengan proses menulis ini. Kira-kira bagaimana kerja-kerja ini bisa dilanjutkan Mas Fauzan oleh generasi lanjutlah atau rekan-rekan yang lain ya, karena ini tentu kalau hanya sekedar saya berbangga gitu aja kan juga eman juga kan, posisinya kan sama seperti saya memperlakukan ini sebagai dokumen sejarah ala warga NU gitu. Sarannya Mas, bagaimana ini kemudian bisa dilanjutkan ya proses ini, buku-buku ini? Saya ini sebetulnya bukan penulis Mas. Sebetulnya. Jadi sederhana sekali sebetulnya. Kenapa saya harus menyusun buku ini? Karena pertanyaan sederhana tadi. Saya ini Mas orang NU yang lahir dari orang NU dengan cara NU, santri, sunat pakai caranya NU, rapi cara NU. Walaupun orang belum yakin lah aku di NU. Sampai percaya enggak? Aku nulis NU sampai 20 jilid. Ini masih banyak orang yang meragukan bahwa saya itu NU. Masa Mas ya enggak lah. Serius Mas. Ini saya keliling ini. Sudah keliling. Ya, yang tadi itu ya yang. Salah itu. Loh. Oke, gitu loh. Jadi begini Mas. Nasabnya udah jelas ya. Pertanyaan sederhana begini. Mas, kalau saya kepingin baca buku sejarah NU yang otoritatif, artinya yang sudah ditulis NU, yang memang mewakili, bisa orang paham, oh NU kayak gini gitu. Mana bukunya? Ya. Awalnya kan kayak gitu Mas. Itu kan pertanyaan, bukan pertanyaan saya, semua orang itu. Orang NU sendiri. Orang kan pasti bukunya Mas Anam kan. Aku kan penasaran. Saya datanglah diskusi dengan Mas Anam. Cerita banyak kan Mas Anam. Mas, saya tak kasih tahu. Itu buku adalah skripsi saya. Yang hampir saja saya tidak lulus sebetulnya itu. Jadi terpaksa lulus. Karena harus lulus, maka skripsi itu harus jadi kan. Sebetulnya itu belum apa-apa Mas katanya. Belum apa-apa. Dan belum begitu kita lacak masih banyak yang buntu gitu. Apa hasil yang Mas Fauzan simpulkan setelah berdiskusi panjang dengan saya selalu bertanya begini, Mas, kenapa tidak saya menulis sejarah itu? Mas, NU itu terlalu kawadis Mas. Aku ini sopo kok kata nulis NU itu kan, ya Allah. Lek Mas Anam, Mas Agus Mas, Kak Wani nulis sejarah NU, ada orang lancang nulis. Kira-kira gak kurang ajar saya ini. Begitu saya matur ke Mas Agus itu, saya bawa, Mas aku jawab tolong, sampean kasih pengantar atau apalah namanya. Sebelum melenggar beliau itu. Jadi kira-kira 2 bulan atau 3 bulan. Saya diskusi banyak dengan Mas, yang sampean bawa ini cita-cita saya katanya. Lu sudah sampean tulis. Lu boten Mas.
Saya tolong sampean kasih pengantar. Nanti aku ini sudah janji dengan dokter, saya harus ke rumah sakit. Terakhir beliau itu. Hamil 2 bulan ya? Kurang lebih itu. Jadi tadi beliau sudah sakit. Jadi masuk rumah sakit, setelah itu dipanggil itu beliau. Saya sempat diskusi itu. Salah satunya adalah, Mas, nanti kita diskusi banyak tentang buku ini. Saya punya banyak data. Beliau ngomong begitu. Itu satu. Yang kedua, saya punya nanti yang bisa saya ajak ngomong sampean, katanya. Apa, Mas? Saya kepingin ya, semua muassis NU itu dapat gelar pahlawan. Itu saya diskusi dengan Mas Agus. Makanya begitu ya Maskur, ya Abdul Halim, ya Mas Sidik, saya semangat sekali. Hanya sayangnya memang lagi-lagi data itu tadi. Ya, satu data, yang kedua keluarga Duriah. Banyak yang tidak berkenan, macam-macam lah gitu. Maksud saya adalah semua muassis itu pantas dapat gelar pahlawan, bukan untuk kepentingan NU saja. Kita ini krisis teladan, Mas, sekarang ini. Beliau ini adalah teladan paling baik. Karena ini teladan, maka orang ini harus diangkat. Harus ditulis supaya dibaca oleh generasi muda NU bahwa ada teladan baik. Ini loh. Gitu. Jadi satu orang, misalnya Mbah Halim, ya Masku, satu orang diangkat jadi gelar pahlawan, terakhir Mbah Holil. Satu eksemplar buku yang bisa dibaca oleh orang-orang Indonesia. Ini loh contoh. Kita ini kan krisis itu. Maksudnya itu, tapi kita belum bisa meyakinkan, terutama Duriah, Mas. Karena apa? Karena mereka itu kan mewarisi bahwa apapun pergerakan kita itu harus ikhlas. Khawatir Duriah ini dianggap tidak ikhlas. Kalau kita minta ini kan kayak tidak ikhlas gitu. Karena kita ngajukan, Mas. Tidak mungkin ujuk-ujuk dikasih. Padahal maksudnya adalah ya itu tadi. Pertama untuk NU, kedua butuh untuk generasi muda, untuk bangsa ini tentang masalah keteladanan. Keteladanan itu karena kita krisis. Keteladanan itu. Banyak sekali memang sekarang yang misalnya kayak Abbas kemarin. Terus Kudus, itu kan belum di Ahmad Sidik. Ini ternyata memang bermasalah, di bawah saja sudah bermasalah, bukan Ahmad yang bermasalah. Ya tidak berkenan ini. Ya tidak berkenan, ada keluarganya berkenan, tapi tidak sinkron sampai bupati. Oh, ada faktor itu juga. Iya, kayak karena prosesnya mengajukan kan juga lewat daerah kan ya posisinya. Kan yang mengajukan bupati, Mas. Ya. Kasus-kasus Jombang. Mbak Bisri kan belum. Ya. Bupatinya siapa? Itu loh, Mas. Ya. Bupatinya tambah beras. Belum mencita. Ini kan persoalan teknis sebenarnya ya gitu. Maksud saya adalah tokoh ini harus diangkat, Mas. Karena ini teladan. Karena teladan supaya ini diberi gelar. Semua orang tahu. Ya ditulis. Dan bagaimana kiprahnya, bagaimana anunya di masa lalu, dan itu juga butuh itu tadi kan, penulisan sejarahnya, data-datanya juga, dan itu maknanya tidak hanya untuk keluarga atau NU, untuk Indonesia. Beliau itu bukan milik Duriah. Nah, itu yang sudah milik umat. Ini yang memang kita belum, ada banyak kasus, Mas. Jadi kemarin waktu di Cirebon itu saya sempat ngomong dengan AB. AB itu juga kurang ini juga, Mas. Itu jurusannya itu masih sembolah. Jadi dengan besar. Jadi penulis bukunya itu kan Gus siapa itu, Mas, saya punya banyak data ini tentang Ye Abbas itu. Bahkan saya sudah mengumpulkan semua dokumentasi tentang ini mulai
10 November sampai sekarang itu. Jadi ini tidak harus, karena buku sudah ditulis itu. Tapi saya punya buku penunjang gitu loh Mas, banyak hal misalnya. Buku penunjang ini, misalnya catatan media massa, itu kan saksi sejarah Mas. Yang itu belum masuk. Itu kan harus dibuat Mas, buku. Supaya nanti begini, kadang-kadang panitia itu buku itu kan tidak cukup Mas, kan kita diuji kayak disertasi. Ini kok ngomong begini, ini mana buktinya? Mana saksinya? Dan koran paling salah satunya itu koran Mas. Koran paling kuat untuk salah satunya adalah ini. Kayak ini misalnya Mbak Halim. Saya tulis begini. Padahal ini yang terbaru. Ini berita koran. Gitu loh. Iya, menyempatkan khusus ya Mas Fauzan untuk karena yang desa Yai Asep saya khusus itu. Lah ini panitia begitu dikasih loh, ya ini kan mereka nggak mungkin baca Mas. Kalau sudah jadi satu kan enak dia kan gitu. Saya mau nyari koran saya Indonesia kapan mari gitu loh Mas. Termasuk Yai Maskur kan begini. Jadi berita koran itu ini loh. Yang saya tadi ngomong suara NU macam kalau menyusun sejarah, salah satu dokumen paling berharga itu berita koran. NU belum punya buku dulu. Jadi di berita koran itu kegiatan NU apa saja itu ada dicatat di koran Mas. Siapa tokohnya. Salah satu tantangannya tadi Mas Fauzan sampaikan masalah akses. Itu masih PR kita ya. Begitu saya masuk ke akses-akses tertentu itu, akhirnya sampean niku sopo? Masih dipertanyakan. Itu yang tadi ya, masih belum diakui tadi. Belum diakui. Konteksnya itu maksudnya. Nggih. Sampean iki duduk kiai macam-macam kok. Ya, semoga dimudahkan lah Mas ke depan. Baik, teman-teman, kawan-kawan, sahabat-sahabat, pemirsa channel Averus. Memang seperti yang saya prediksi memang tidak akan tuntas kita membahas isi buku ini, apalagi juga beberapa hal yang disampaikan Mas Fauzan tadi itu juga menjadi refleksi kita bagaimana pentingnya kita menuliskan sejarah kita sendiri. Dalam hal ini adalah warga NU, dan ini adalah satu ikhtiar luar biasa dari Mas Fauzan yang untuk kali ini kita hanya mengulik sedikit di 2 jilid. Nah, baru di kesempatan selanjutnya nanti akan mengulik apakah di muassis dan muharriknya atau di aspek hasil-hasil muktamar atau tentang pesantren atau tentang ini yang menarik kayaknya 17-18 ini kayaknya menarik ini Mas. Karena banyak tokoh-tokoh yang mungkin tidak familiar juga, tapi kemudian bisa didokumentasikan dengan baik di buku itu. Jadi terima kasih, sampai ketemu lagi di edisi selanjutnya, dan seri yakin akan terus berlanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.